pagi Pak Puji dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulda Arif Tanyo dari kelas 11 A31 absen 33. Nah, pada kesempatan yang indah ini saya akan menjelaskan mengenai stabilitas ekonomi Indonesia dalam peran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter dan apa itu kebijakan fiskal. Nah, untuk penjelasannya dapat kita lihat di video berikutnya. Nah, oke guys, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunganya. Tujuannya yaitu untuk mencapai stabilitas harga barang dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka, kebijakan cadangan wajib, kebijakan diskonto, kebijakan kredit, dan kebijakan imbauan moral. Nah guys, dari itu kemudian ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah guys, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Tujuannya yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Nah, tujuannya yang lain yaitu meningkatkan potensi sumber daya alam, menjaga stabilitas harga, memacu pertumbuhan ekonomi negara, mendorong laju inflasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal yaitu ada pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik. Nah guys, tadi yaitu penjelasan mengenai dua kebijakan diterapkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah guys, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang ada di Indonesia dengan topik stabilitas ekonomi Indonesia dan peran kebijakan moneter dan fiskal. Nah guys, selamat menyaksikan. Nah guys, saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus mengenai topik stabilitas ekonomi Indonesia dan peran kebijakan moneter dan fiskal. Nah guys, dapat kita ketahui pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, Indonesia menghadapi tantangan stabilitas ekonomi, termasuk kontraksi pertumbuhan, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global. Pemerintah dan Bank Indonesia merespon dengan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk memulihkan stabilitas. Nah guys, contoh kasus yang pertama yaitu pada kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kasusnya penurunan suku bunga acuan yaitu pada 2020-2021. Tujuannya adalah stimulus ekonomi dengan meningkatkan likuiditas dan konsumsi. Aksi yang dilakukan Bank Indonesia yaitu menurunkan suku bunga acuan dari 4,75% pada bulan Februari menjadi 3,50% pada bulan November 2020. Kemudian ada dampaknya yaitu kredit usaha lebih terjangkau, tapi pertumbuhan lambat akibat resiko kredit. Yang kedua, rupiah sempat melemah, tetapi stabil di kisaran 15.000 setelah pengetatan moneter 2020. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal oleh pemerintah. Kasusnya yaitu defisit APBN dan PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya yaitu menjaga daya beli dan pemulihan sektor strategis. Aksi yang dilakukan, defisit APBN melebar hingga 6,14% dari PDB 2020, melampaui batas Undang-Undang Keuangan Negara maksimal 3%. Program PEN senilai 695,2 miliar pada 2020 sampai 2021 termasuk subsidi listrik dan BBM, bansos, insentif UMKM. Kemudian ada dampaknya yaitu pertumbuhan ekonomi rebound dari 2,7% pada 2020 ke 5,31% pada 2022. Kemudian ada
Utang pemerintahan naik dari 29,8%, yaitu PDB pada 2019, kemudian ke 40,4% PDB pada 2023, tetapi tetap terkendali. Nah guys, itu tadi adalah beberapa contoh kasus yang dialami oleh Indonesia dalam stabilitas ekonomi dan peran kebijakan moneter dan fiskal. Nah oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Nah guys, tadi adalah beberapa penjelasan mengenai apa itu kebijakan moneter, apa itu kebijakan fiskal, dan beberapa contoh kasus yang dialami Indonesia. Nah guys, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat berguna bagi kalian dan dapat menambah ilmu. Nah, guys, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Amin.